Jadi aku pengen keep in touch to personal juga, tapi juga pengen ngebenerin tatanan sosial mereka gitu. Karena kejurusanku itu lebih fokusnya ke pekerja sosial, jadi outputnya ke sana gitu. Aku ngerasa kayak kok zona nyaman banget ya gitu, kayak kurang tantangan, kurang pengalaman baru. Jadinya akhirnya aku mau keluar terus cari. Aku nggak ini loh, aku nggak ikut SBMPTN, SNMP enggak sama sekali. Serius? Jadi yang penting aku keluar dari zona nyaman itu, terus aku pengen cari pengalaman baru. Yang penting aku senang gitu. Aku kayak udah kayak istihoroh, terus kayak udah minta restu ke kedua orang tua, itu udah nyerahin ke aku semua. Terus ya udah akhirnya aku memilih untuk yaitu nge-cancel yang di Uni gitu. Padahal tinggal bayar kayak daftar ulang gitu. Tapi dan yang kedua, dulu aku punya ekspektasi itu terkait perkuliahan itu kayak di film-film gitu lah. Pokoknya Dramatis berarti itu. Iya, masuk kuliah tuh ya udah nggak pakai seragam, terus pakai baju yang bebas lucu-lucu, gitu, bebas. Iya, terus Kita tuh boleh ngikutin perkembangan, ikut apapun itu, tapi ya kalau bisa kita jangan sampai ke bawah arus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Pojok Masjid, tempat kita membahas isu-isu kehidupan dari hal yang paling dalam. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai perkuliahan, kayak gimana sih ekspektasi, realita, dan juga berbagai drama yang muncul di tengah berjalannya SKS dan juga organisasi. Oke. Di episode kali ini mungkin agak beda ya dari episode-episode sebelumnya, yang mana kalau kemarin itu kan yang muncul itu ahi-ahi mas-mas gitu. Nah, untuk di episode kali ini pastinya udah bareng sama aku, Maratus, selaku yang bakal nemenin kalian buat ngobrol-ngobrol bareng 3 narasumber kece kita. Oke. Mungkin kita bisa langsung kenalan aja ya, kenalan sendiri-sendiri ya. Oke. Dari yang sebelah aku dulu, boleh langsung kenalan aja Mbak. Mungkin nanti disebutkan namanya, sekarang kuliahnya di prodi apa, atau kesibukannya sekarang gitu ya. Oke. Wah, ini aku kayak gabung ke kamar 2 jadinya. Bener-bener kamar 2, iya. Oke. kencana. Sebelumnya perkenalkan teman-teman, nama aku Aini, mahasiswi Ilmu Kesejahteraan Sosial, kuliahnya di UIN, sekarang semester 5 berarti. Gitu. Kesibukannya sekarang ya karena lagi libur, jadi sibuknya full time di Syuhada. Masya Allah. Mengabdi buat umat gitu ya. Yes. Ngabdi banget. Oke, boleh dilanjut. Oh, lanjut. Oke. Udah kan Mbak Aini tadi? Udah dong sama mama, udah pada kenal. Oke, aku Madiha. Alhamdulillah udah lulus dari S1 Komunikasi Penyiaran Islam UMY. Terus sekarang kesibukannya lagi cari pengalaman di dunia kerja. Lanjut. Oke, sebelahnya. lanjut. Halo guys semuanya, kenalin nama aku Rizkia Azza Zumrida. Aku mantan mahasiswi UMY, jurusannya Ilmu Ekonomi. Sekarang aku juga sama kayak Madiha lagi cari pengalaman kerja. Sudah. Oke, sekarang kan udah kelihatan nih kalau 3 narsum kita ini itu background pendidikannya beda-beda. Sama-sama S1 tapi dari jurusan yang berbeda-beda. Dan juga ada yang udah lulus, ada yang masih di semester 5 ya? Iya. Ada yang masih di semester 5. Jadi nanti kita coba ulik gimana sih pengalaman kuliah mereka, pengalaman perkuliahan mereka, yang ada yang masih ada di tengah-tengah dan juga yang udah ngalami sampai selesai gitu. Mungkin yang pertama kita bahas ini dulu ya, kayak dulu gimana sih mbak ini semua pas baru masuk di dunia perkuliahan, ekspektasinya gimana, ternyata realitanya gimana, atau mungkin mulai dari ini dulu masuk kampusnya dari jurusan apa, dan itu sesuai sama yang kalian pengenin atau enggak gitu. Boleh diceritain Mbak? Oke, wah, siapa dulu? Aku dulu? Oke. Ayo dulu.
Oh, ini menarik banget sih mau tentang perkuliahan ya. Jadi awalnya aku kuliah di Jogja tuh sebenarnya banyak yang pertanyakan juga kenapa kok kuliah di Jogja gitu jauh-jauh dari rumah gitu kan. Karena sebenarnya aku SMA udah di Jogja dan setelah lulus SMA tuh aku mikir kok kayaknya ya nyaman di Jogja gitu, kayak masih pengen di Jogja gitu. Akhirnya tes waktu itu masih SNBP, kalau nggak salah pilihan pertama aku tuh udah langsung ilmu kesejahteraan sosial UIN, kedua ilmu psikologi kalau nggak salah di UIN yang lain juga, gitu. Kenapa bisa milih IKS? Awalnya sebenarnya nggak ada plan ke IKS, lebih ke psikologinya sebenarnya. Cuman karena kalau gimana ya, psikologi kan one by one kan per orang gitu. Nah, cuman aku lebih milih pengen belajar cara nanganin gimana cara kita intervensi suatu masalah dalam kumpulan orang lebih banyak gitu. Jadi aku pengen keep in touch to personal juga, tapi juga pengen nyelesain ngebenerin tatanan sosial mereka gitu. Karena kejurusanku itu lebih fokusnya ke pekerja sosial. Jadi outputnya ke sana gitu. Jadi memang yang ditanganin tuh kolektif gitu, bukan kayak psikolog gitu. Kalau awalnya sih gitu. Nah, terus ekspektasi. Sebenarnya masuk kuliah itu aku benar-benar nol ekspektasi banget karena sebelum menjalani perkuliahan tuh aku pernah adaptasi di satu lingkungan yang baru juga, dan aku benar-benar naruh ekspektasi penuh banget di situ, tapi ternyata kecewa gitu karena nggak sesuai sama apa yang ada di kepala aku gitu. Karena bener aku ngeplan, oh nanti orang-orangnya tuh bakalan kayak gini, terus aku berteman akan kayak gini, akan kayak gitu. Ternyata realitanya nggak segampang kita merencanakan suatu hubungan pertemanan gitu. Alhasil ketika masuk ke lingkungan yang baru lagi, ke new era, ketika aku naik jenjang ke perkuliahan, itu aku benar-benar belajar lagi kalau kita kayak nggak perlu deh nge-set ekspektasi sedemikian rupa gitu. Jadi benar-benar let it flow aja gitu. Dan ternyata benar, pas ketika aku lebih legowo ketika berteman dengan orang baru, itu benar-benar ngalir aja gitu. Orang tuh yang datang ya sikapnya macem-macem ya, karena kita kalau di kelasku sendiri itu jauh-jauh orangnya, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Lampung, terus dari Papua juga ada. Jadi benar-benar berbagai macam banget gitu. Jadi di situ aku belajar gimana caranya kita walaupun sebenarnya mengalir aja pertemanannya, tapi menurut aku juga penting set boundaries kita gitu. Penting buat kita ngatur kayak gimana sih pertemanan yang kita mau gitu. Walaupun sebenarnya yang ngalir aja yang datang gitu kan, tapi ya tetap perlu disaring juga gitu. Berarti kalau Mbak ini jurusan yang dijalani sekarang itu emang udah kepengenannya dari awal gitu ya? Iya. Jadi nggak ada drama. Alhamdulillah. Ngerasa salah jurusan? Nggak ada kan? Alhamdulillah ya. Jangan sampai. Emang kalau SMA-nya juga di jurusan sosial kah? Nah itu fun fact-nya adalah waktu SMA itu aku ngambil program keagamaan. Oh, Masya Allah. Ya, jadi benar lintas jurusan banget gitu. Sampai orang tua tuh juga mempertanyakan sebenarnya, kamu nih sebenarnya mau kemana gitu kan. Terus aku kayak, ya udah ini Aini senangnya di sini. Nanti jalannya yang mau Aini pilih kayak gini-gini. Terus nanti mohon masukannya dari bapak ibu gitu. Kebetulan orang tua aku tipe yang bukan strict parents gitu Mbak. Jadi lebih ke ngebebasin anaknya, tapi juga dikasih masukan-masukan gitu. Kalau aku bingung gitu sih Mbak. Bagus nih ya, keren. Kalau Alhamdulillah. di perkuliahannya sendiri, Aini ini ada kayak pernah ngerasa salah tempat gitu, nggak pernah ada berarti ya? Salah tempat ini kuliahnya gitu. Alhamdulillah enggak sih Mbak. Jangan sampai. Kalau dari Mbak Madiha boleh diceritain gimana Mbak? Apanya nih? Ya kayak dulu masuknya
sesuai nggak gitu Sesuai sama apa yang enggak. diharapin. Terus sekarang gimana rasanya pas udah di prodi itu? Jadi sebenarnya dulu aku tuh sempat kuliah setahun, bukan di UMY, Ya. prodi PAI. Terus habis itu aku ngerasa kayak kok zona nyaman banget ya gitu, kayak kurang tantangan, kurang pengalaman baru. Jadinya akhirnya aku mutusin buat keluar, terus cari. Aku nggak ini loh, aku nggak ikut SBMPTN, SNMP enggak sama Oh, sekali. serius? Jadi kayak, yang penting aku keluar dari Zona nyaman. zona nyaman itu, terus aku pengen cari pengalaman baru yang penting aku senang gitu. Jadi aku langsung milih KPI UMY, langsung nggak tahu kenapa, dan alhamdulillah langsung masuk sih. Ya swasta apa keren lah swasta gitu. tuh. Nah terus kalau apa namanya tadi apa namanya ekspektasi sama harapannya ya. Nah kalau dulu kan kayak sekolah tuh kan di kelas tuh kan kebanyakan kita dapat dari guru ya, kayak guru kan jelasin panjang lebar detail gitu kan, dikasih tugas. Nah kalau pas kuliah tuh yang paling jadi apa culture shock juga ya, itu kayak aku ngerasa kok dosennya ngomong bentar doang habis tuh tugas gitu loh, terus habis tuh baca buku ini, jurnal ini gitu. Jadi kayak oh kuliah kayak gini banget ya gitu, ternyata malah disuruh belajar sendiri ya. Awalnya kayak kok gini banget sih kuliah, ternyata pas lama-kelamaan akhirnya ngikutin arus kuliahnya, oh ternyata emang asik juga. Jadi kita malah lebih banyak nge-explore diri sendiri gitu. Jadi pas di kelas tuh kayak wadah kita buat nanya dari apa yang udah kita cari di luar kelas kayak gitu sih. Itu sih yang culture shocknya yang pas kalau akademik ya, kalau kuliah gitu. Jadi yang misalnya di sekolah tuh dapat ilmu doang, kalau sekarang kayak cuman dapat kunci doang, habis itu suruh cari sendiri gitu, explore sendiri itu sih. Tapi so far So far so good. asik juga kuliah ya. Juga ya berarti ya, Mbak? Sesuai sama keinginan Kalau prodinya? dosennya. Kalau prodinya alhamdulillah nggak salah jurusan. Ya senang aja sih, enjoy aja. Oke, alhamdulillah ya. Berarti dua narsum kita ini nggak masuk ke sekian berapa ya? 90-an% orang Wah, riset ini. mahasiswa yang merasa Salah jurusan. Iya. Karena aku juga ini. Alhamdulillah. Ya aku juga guys. Jadi awalnya tuh aku emang milih prodi yang aku nggak pengen hitung-hitung, aku nggak pengen Sama bener pendidikan, karena aku sebenarnya PAI kan pendidikan. Jadi kayak aku udah capek tarbiyah, aku pengen cari yang aku suka. Jadinya komunikasi, dapetnya komunikasi ada Islamnya, dakwah-dakwahnya gitu. Jadi kayak Keren. oh asik juga ya gitu. Tapi masuknya tetap Fakultas Agama Islam kan ya, Mbak itu? Kalau di UMY Fakultas Agama Islam sih. Ya saya. Ya. 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 Ah, dulu dari gue ini. Ya UMY Pride juga ini. Kita juga UIN. Pride. Iya, ayo dua lawan dua. Versus gini yang Dua lawan dua. UMY UIN. Oke, lanjut. Mbak Aza, gimana ini Mbak Aza? Oke, apa nih? Terkait apa? Terkait Berulang. jurusan perkuliahan. Oh, jurusan. Jadi Ekspektasinya, realitanya gimana? dulu aku udah ngikutin banyak ini ya. Dari mulai SNPT, terus SBMPTN ya. Nah, itulah pokoknya. Itu dulu udah banyak kali aku ikutin jalur-jalurnya. Nah, sampai tuh aku salah satu di Universitas Negeri Undip ya. Aku ngambil SPUB lewat jalur itu jalur kayak lewat apa ya? Penghargaan SPUB. gitu loh, kemampuan gitu, Prestasi. prestasi gitu. Tapi kita dituntut untuk kayak apa ya? Iniin portofolio gitu. Nah, di situ aku ngambil jurusan pertama tuh ilmu komunikasi, yang kedua antropologi. Nah, itu. Keren. Aku juga nggak tahu itu apa ya. Nggak tahu itu tentang apa, itu aku nggak tahu. Terus aku akhirnya sampai di tahap 3 wawancara lolos. Jadi tinggal apa ya, daftar ulang gitulah ya di Undip. Tapi yang keterima di jurusan yang kedua, Antropologi. itu. Iya, jadi aku mikir lagi ini bahas tentang apa ya kuliahnya. Terus kedepannya, prospek kedepannya aku mau ngapain dengan jurusan ini kalau aku ngambil ini gitu kan. Nah, terus aku mikir lagi, akhirnya di hari penutupan terakhir aku kayak udah kayak istihoro, terus kayak udah minta restu ke kedua orang tua gitu, udah nyerahin ke aku semua. Terus yaudah akhirnya aku memilih untuk yaitu nge-cancel yang di Undip. Padahal tinggal bayar kayak daftar ulang gitu. Tapi kan dulu pas zaman-zamannya kita
angkatan 2020 tuh emang Undip tuh terkenal dengan UKT-nya yang tinggi banget kan. Nah itu jadinya ya udah ada isu-isu kayak gitu ketambahan, jadi ya udah akhirnya memutuskan untuk cari kampus lain gitu. Dan yang itu kan udah terakhir kan ya, jadi tinggal swasta tuh yang buka gitu kan. Aku daftar UII, UMY, pokoknya semua swasta di Jogja aku cobain. Oh ya. Aku cobain semua. Di UI aku keterima di manajemen. Terus kalau di UMY aku keterima di ilmu ekonomi. Nah di situ sempet bingung juga tuh mau milih yang mana, dan akhirnya memutuskan untuk di UMY gitu. Terus terkait harapan aku kuliah di UMY itu karena aku dulu udah 6 tahun di pondok tuh aku ngerasa pengen cari lingkungan yang bebas gitu ya, lingkungan yang bebas, yang tanpa peraturan, yang tanpa aku diatur. Dan yang kedua, dulu aku punya ekspektasi itu terkait perkuliahan itu kayak di film-film gitulah. Gimana tuh? Ya pokoknya Seperti di Dramatis berarti itu. ya masuk kuliah tuh ya udah nggak pakai seragam, terus pakai baju yang lucu-lucu, Bebas gitu, bebas. Iya, terus ya gitulah pokoknya kayak anak kuliahan yang kita lihat gitulah pokoknya, tren-tren gitulah pokoknya. Gaul gitu-gitulah. Terus ternyata pas aku masuk UMY malah daftar asrama. Daftar di Unires asrama UMY, dan alhamdulillah keterima. Masuk lagi deh di asrama dan hidup dengan peraturan lagi gitu. Jadi ya walaupun nggak sesuai sama Iya, nggak jadi bebas. nggak sesuai sama ekspektasi apa yang aku pengen, tapi ini aku percaya jalan yang terbaik dari Allah gitu. Masya Allah. Udah gitu. Nah ini kan kalau anak kampus, anak kuliah pada umumnya nggak mungkin kan ya cuma kuliah doang. Pasti selain itu kalian juga ada aktivitas-aktivitas lainnya, mungkin organisasi atau volunteering gitu. Ada nggak kegiatan-kegiatan lainnya selain kegiatan akademik? Boleh diceritain dari Mbak Azza dulu deh. Nah gantian. Dari aku. Oke, aku ngomong lagi ya nih. Iya. Oke, dari awal aku di Unires ya. Perjalanan awal ini membuka lembaran baru, aku di Unires. Terus aku ngerasa pas itu kan masih zaman-zaman Covid ya, semua masih terbatas gitu loh, kegiatan juga masih, kalau UKM, organisasi juga masih online gitulah. Nah, aku memutuskan buat ikut satu, tapi ya itu nanti akhirnya online lagi ketemunya. Nah, itu aku ikut LPTQ. Itu terkait tentang Quran gitu. Tapi ya masih ikutnya tuh masih online gitu. Tahsin ya udah ketemunya online, Tardil ya udah ketemunya online gitu kan. Nah terus pas aku keluar dari Unires tuh kan pembinaannya cuma 1 tahun. Jadi setelah itu keluar, nah pas di situ juga ditawarin sama SR-ku, jadi kayak pendampingnya mau lanjut nggak jadi ASR tuh yang kayak dampingin pembinaan di Unires gitu. Terus aku sempat gambling juga nih, mau keluar atau tetap di Unires. Tapi kalau semisal di Unires, aku hidup dengan peraturan lagi gitu kan. Keluar aja, bebas. Iya, terus ya udah, aku memutuskan buat keluar dari Unires. Padahal ketika kita lanjut jadi SR atau ASR itu sebenarnya nggak dibayar, malah kita yang dapet subsidi gitu loh. Nggak karena bayar. iya pokoknya nggak bayar gitu ya. Tapi dapat subsidi. Gitu. Nah terus akhirnya pas keluar dari kampus, bukan keluar dari kampus, keluar dari asrama. Nah itu aku wujudkan apa yang aku pengen, dan akhirnya aku banyak ngikutin organisasi dan UKM dan juga kepanitiaan. Salah satunya yang aku ikutin itu Taman Quran. Terus selain itu JAA, itu kayak lembaga rohis kampus gitu, LDK. Terus ikut Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat Univ, sama Nuansa dan juga KPM. Ikut Itu tentang apa tuh, 5. Mbak? Nuansa KPM. Oh, Nuansa itu dia terkait jurnalistik, jadi kepenulisan gitu. Iya, Kalau iya. KPM dia nulis juga, tapi terkait kayak lebih ke ke yang ilmiah gitulah, tentang penelitian gitu. Terus ya udah akhirnya dari situ tuh ya udah jadi keasyikan sendiri sama dunia organisasi, terus dunia kayak UKM. Terus ya udah ngikutin itu terus aja.
kayak kegiatannya sehari-hari ya kuliah, organisasi, terus taman Quran, UKM gitu aja terus sehari tuh kayak rasanya full tapi fun gitu karena sesuai apa yang kita pilih gitu. Itu kan berarti banyak banget ya Mbak kegiatannya. Kalau Iya. di Mbak Azza sendiri time managementnya gimana tuh Mbak? Nah di sini aku punya tips nih buat teman-teman, tapi ini juga masih belajar juga ya buat aku. Ada beberapa tips dari aku. Yang pertama itu pas kita melakukan sesuatu, diusahakan kita pertama membuat kayak yang di aplikasi ya, yang kalender itu biasa. Kalau enggak yang aku dulu biasanya punya whiteboard gitu. Jadi nanti aku tulisin, dan aku kan suka yang warna-warni ya. Jadi udah colorful gitu. Jadi Senin kegiatannya apa, nanti diwarnain, nanti yang prioritas apa diwarnain merah, nanti hijau, kuning, biru gitu. Jadi diwarnain tuh dari atas sampai bawah tuh skala prioritas. Terus setelah itu nanti abis digituin nanti ada yang namanya wonder time. Apa tuh? Jadi nanti kita kayak semisal nih kita udah buat ngerjain ini waktunya 40 menit gitu ya. Dan kadang kan kita nggak tahu kegiatan yang di luar itu nih, di luar kayak semisal ada sesuatu apa yang bikin menghambat kegiatan kita yang mau ngerjain itu. Oh, iya. Jadi sisakan waktu 15 menit biar kita kayak bisa ngoreksi atau mungkin mau ngerapiin hal-hal kerjaan yang mau kita kerjain gitu. Jadi aku kayak ngisihin waktu 15 menit untuk mengoreksi dari apa yang aku kerjain gitu. Terus yang kedua, nanti teman-teman bisa tentuin skala prioritas. Mana yang penting, mana yang kurang penting, mana yang harus cepat dilakuin gitu. Itu ditentuin dulu nih. Nah, nanti setelah itu kalau udah ditentuin, nanti tinggal ngatur nih sama jadwal-jadwal kalian. Nanti ditentuin sama kegiatan apa yang mau kalian lakuin terlebih dahulu gitu. Jadi kayak gitu. Jadi intinya emang harus ada penentuan skala prioritas. Iya, itu penting banget sih karena kan apalagi kita ya sebagai mahasiswa itu kan kewajiban pertama kan pasti akademik nih. Tapi di lain itu kita juga punya tanggung jawab lain yang nggak mungkin kita tinggalin kan. Jadi ya udah kita seadil mungkin nih untuk membagi diri kita dengan berbagai banyak kegiatan yang kita pilih sendiri juga gitu. Itu juga bermanfaat buat kita juga kan ya. Iya, Nggak cuma benar. di akademiknya aja, nambah-nambah pengalaman gitu-gitu. Mumpung sekarang kita belum diberatkan sama Iya. tanggung jawab yang lain. Iya, benar. Kalau dari Mbak Madiha gimana nih? Aku nyambung sama tadi Azza omongin ya. Jadi kan tadi Azza kayak nyebutin banyak banget tuh kan, UKM lah, organisasi lah, kan kayak BEM, habis itu ya banyak kan tadi kayak kereta api. Iya. Aku pasti yakin, kamu pasti juga apa namanya, nggak semuanya all out kan di saat Enggak. ya kan, pasti ada Iya. yang kita condong nih ke Condong ke salah satu organisasi atau UKM. Nah, aku juga kayak gitu soalnya. Gimana Dulu. maksudnya? Jadi aku kayak merasa mungkin karena semangat ingin explore banyak hal, jadi aku jadi maba tuh kayak aku nyoba semua komunitas, organisasi, UKM lah, pokoknya semua aku cobain. Aktif banget terus- berarti. so aktif. Jadi karena aku pengen apa namanya, coba-coba aja awalnya. Habis itu akhirnya seiring berjalannya waktu terus lagi karena aku akhirnya nyaman ke ini doang gitu. Jadi ya karena semangat yang terlalu menggebut ya, jadi Abis di terlalu awal. ambis di awal. Cuman dengan itu akhirnya aku ngerti lingkungan mana yang kayaknya aku banget deh ini gitu, kayaknya enggak aku banget deh gitu. Kayak secara nggak sengaja tuh ke filter gitu ya Mbak, mana yang cocok iya. sama yang nggak cocok gitu ya. Terus kadang kayak misal udah di titik yang aku kayaknya nyaman di A, B, C, cuman kan kadang ada di waktu kita nggak bisa all out di semua ketiganya Iya, gitu. iya, Jadi emang harus salah satu kita pilih, kita maksimalin di situ. Karena kalau misal kita kayak pengen pegang semua, ya mau nggak mau ada yang harus dikorbankan gitu. Bener sih. Iya, benar. Dan nggak mungkin kan kayak misal dia kita kan cuma sehari punya waktu 24 jam. Heeh. Belum kuliahnya, habis Belum itu tidur. kalau udah Belum leha-lehanya gitu. yang Belum satu scroll-scrollnya. rapat, yang dua misalnya acara apa, yang tiga apa, wah ini pasti kita kayak kira-kira aku lebih dibutuhin di yang mana gitu. Jadi aku pilih yang lebih dibutuhin sih waktu itu. Itu aja sih, langsung aja next.
Kayaknya semua maba kayak gitu ya, kayak pengen nyoba yang baru-baru dulu gitu, habis itu baru belajar dari pengalaman gitu. Aku baru dieliminasi gitu. Ya sebenarnya sama, tempat banget jawabanku gitu. Jadi kalau dulu tuh aku lebih ke nerusin ini sih. Dulu di SMA-nya gimana. Jadi kalau di UIN tuh kan ada banyak banget UKM ya Mbak. Iya. Yang UIN aja ya. Iya. Iya. Oke. Saya jangan pulang. Kasus Kalau di UIN tuh aku baru tahu waktu pengenalan mahasiswa baru itu ada UKM yang aku tertarik banget, namanya nggak apa-apa di-mention nih. Kencana. Namanya Exact Excellent Academic Community. Nah di situ tuh lebih fokusnya ke riset tentang banyak hal sih. Nah ini kayak karena bergeraknya di bawah univ langsung, jadi langsung dari berbagai prodi gitu kan. Jadi fokus risetnya tuh macam-macam, ada yang tentang agama gitu. Kalau dakwah komunitas itu lebih ke fokusnya tentang tatanan sosial gitu. Jadi banyak banget topik-topik, aspek-aspek riset yang bisa dipelajari di situ gitu. Karena dulu sejalan juga sama aku waktu SMA. Di SMA juga emang senangnya ngeriset gitu. Jadi aku mikir, wah passionku nih gitu. Baru juga masuk kuliah udah mikir gitu, kayak gitu. Terus pas sudah Gue banget. iya, cuma takut juga ya. Terus pas sudah masuk organisasinya, ternyata ada beberapa yang sesuai sama apa yang mau aku jalanin, ada beberapa yang gak sesuai gitu. Tapi ya so far alhamdulillah sampai sekarang masih gitu. Gitu kalau UKM awalnya itu. Terus setelah jarak setahun ini kan udah masuk tahun kedua aku kuliah, alhamdulillah. Terus aku mulai nambah organisasi gitu, asik, nambah kesibukan. Karena merasa kayak masih luang nih gitu. Masih luang. kurang sibuk. Bisa aku nambah ini komunitas TBM, Taman Baca Masyarakat Ngudi Ilmu. Nah, di eksternal ya? iya ini di eksternal karena ini sebenarnya agak historical juga ya. Jadi TBM ini dibangun dari kita anak IKS satu kelas ngebangun satu komunitas gitu. Awalnya tuh karena urgensinya literasi sebenarnya kan, taman baca masyarakat kan. Jadi benar-benar bergerak full di literasi gitu. Awalnya dari satu orang Mbak. Jadi ada satu orang yang menginisiasi hal tersebut, orang Gunung Kidul kebetulan. Jadi memang menurut dia Gunung Kidul tuh sangat perlu diberdayakan lah gitu. Masyarakatnya di sana tuh literasinya bisa dibilang masih rendah gitu. Bahkan sekolah-sekolah di sana masih banyak yang satu SD itu bahkan nggak nyampe 30 murid gitu. Jadi benar-benar masih terbelakang lah gitu. Gitu sih. Jadi bergerak dari sekelas itu lama-lama mengkerucut. Jadi orang-orang yang benar-benar inti yang mendedikasikan separuh waktunya di samping kuliah juga, kita juga membangun suatu komunitas gitu. Nah itu ke literasi ya, tadi riset literasi ngerasa masih kurang gitu, ngerasa masih luang gitu. Emang kayak gini nih mahasiswa, apalagi kan sebelumnya mesti kita berekspektasi kayak mungkin ekspektasinya masih Mbak kurang tadi ya, ekspektasi sebelum masuk kampus. Wah, anak kampus tuh organisasi sana sini kayak gitu. Selain pengen nyari pengalaman, mungkin juga ada terbesit keren nih gitu gak sih? Sibuk gitu, belaga orang sibuk kan. Jadi kalau dari perjalanan panjang kalian, entah di akademik, di organisasi, entah itu di internal kampus atau di luar kampus, sebenarnya kalau dari kalian sendiri udah nemuin passionnya sendiri gitu kan tadi kan ya. Tapi pernah nggak sih kalian di sepanjang perjalanan ini ngerasa kayak sebenarnya aku udah bener belum sih di sini? Sebenarnya aku tuh mau kemana sih jalannya gitu? Iya. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Terus gimana cara kalian menyikapi perasaan-perasaan yang tumbuh kayak gitu? Siapa dulu nih?
Kamu dulu Siapa aja? aja deket sama Mik. Jauh ya aku deh. Kalau aku pernah sih sebenarnya. Aku orangnya sebelum tidur tuh suka mikirin banyak hal gitu mbak. Kayak kepala aku tuh berisik gitu sebelum tidur. Terus pernah satu malam tuh mikir, ini kan jurusanku terlalu umum ya sebenarnya. Kayak apa aja bisa gitu sebenarnya. Tapi asal ada kemauan yang kuat gitu. Terus aku mikir, ini kalau aku nggak benar-benar fokus di sini kayaknya susah juga gitu kan. Akhirnya aku mikir, nih apa aku banting setir aja ya gitu. Tapi udah semester 4 gitu. Alhasil ya aku mikir lebih jauh gitu sih. Awal aku milih jurusan ini kenapa, terus awalnya tujuannya tuh mau kemana gitu. Sama aku lebih ke tanya temen deket sebenarnya mbak. Jadi dulu tuh sebenarnya aku ya kayak tadi ya nol ekspektasi gitu. Jadi aku masuk kuliah tuh benar-benar nggak nyari temen sebenarnya. Nah kebetulan ada satu yang benar-benar deket. Nah jadi itulah aku eksploitasi apa duh terlalu kasar bahasanya ya. Iya, pokoknya aku iniin deh, aku manfaatin masukan-masukan dia gitu. Jadi aku lebih banyak nanya ke dia gitu. Jadi kalau aku lagi down tentang perkuliahan tuh aku sharing-sharing gitu. Karena kita kebetulan latar belakangnya lumayan sama, jadi matching lah gitu. Jadi aku kadang nanya gitu, ini kalau aku malas-malasan kuliah gini, gimana sih gitu. Soalnya ngeliat dia yang bisa dibilang motivasi kita tuh lebih kuat aku daripada dia, tapi dia kelihatannya kayak lebih menggebu-gebu mau kuliah gitu, semangat berangkat kuliah gitu. Cuman pas aku lagi down tuh kayak gimana ya gitu, bener-bener bingung, kadang bangun tidur mau kuliah tiba-tiba nggak semangat gitu. So aku lebih nyari masukan ke teman dan alhamdulillahnya dia responsif gitu. Responsif buat mantengin perkembanganku kuliah. Nih kamu kemarin kayak gini, kamu udah nggak masuk sekian, kamu kataku ih kok malah lebih tawan dia gitu daripada aku, padahal kita sama-sama kuliah gitu. Gitu aku lebih ke dengerin masukan temen deket sih, gitu. Emang kadang ini ya, kita tuh ya walaupun kita udah membangun semangat sendiri tapi Iya, tetap kadang- harus ada yang nyentil kita gitu ya. Kan tiba-tiba anjlok semangatnya. Support system. Yang benar. Tuh temen sound system. Ih, sound system ini. Ada lagi nggak? Ini gimana? Kayaknya itu sih. Oh, ada lagi deng. Aku lupa. Jadi setiap aku kadang ini kan mungkin problematika anak rantau ya. Siapa Dari ya? mana sih? Kayaknya belum bilang deh asalnya. Oh dari iya, mana. kita nggak Iya. mention. Senggol mur ya, deket-deket maunya. Aku dari Jakarta. Tuh. Karena ya sebenarnya orang tua nggak terlalu ini banget ya mbak. Kau harus kesini, harus sini itu enggak. Ya sebenarnya bukan aku straightforward langsung ke Jogja gitu enggak. Ya itu ada historinya sendiri gitu. Cuman ya sangat berbeda sih sebenarnya culture di Jakarta sama culture di Jogja gitu. Terus kadang kalau aku ngerasa bener-bener lagi nol motivasi banget tuh aku kadang telepon orang tua gitu. Itu sih yang paling Sistem banget sih. motivasi paling mutlak menurut aku itu. Kayak dengar suara mereka tuh kayak aduh, jadi malu gitu kalau malas-malasan tuh kayak iya, Capeknya jadi langsung bener-bener mentok. iya langsung on fire lagi besok pokoknya kuliah harus semangat, duduk paling depan, datang paling awal. Wah, udah ready banget. Tapi tuh. habis teleponan tidur. Iya, biasanya Ganti wallpaper. habis oh iya ya, walaupun orang tua gitu ya. Tapi langsung Terus. termotivasi terus. Muka ibuku, muka bapakku gitu. Masa dipelototin aku tiap hari. Ya Allah. Screen juga. Ya Allah, iya gitu kadang telepon orang tua bilang, tapi nggak bilang mah ini bilang semangat gitu, enggak. Tapi aku cuma minta live update di rumah tuh gimana gitu, karena aku merasa kalau anak rantau tuh ya, kalau nggak dengan kita yang memulai komunikasi dengan orang tua, itu orang tua kadang nggak mau nelpon anaknya duluan gitu, karena lebih ketakut ganggu anaknya, ganggu kegiatan anaknya gitu. Ntar anakku lagi sibuk, lagi ini lagi itu, oh ntar aku ganggu gitu. Jadi dan alhamdulillahnya orang tua aku mengerti itu, jadi benar-benar mereka tuh menunggu aku yang nelpon gitu. Akhirnya ya itu aku nelpon mereka, terus nanya mah di rumah gimana, masak apa gitu. Terus ntar mama aku nanya balik gimana kuliahnya gini-gini. Oke, baik, padahal lagi gak semangat gitu. Gitu. Terus besoknya udah balik lagi semangatnya
gitu sih. Bagus sih, pemulihannya bagus gitu ya. Iya, lumayan. Emang harus ada support system. Iya, naik turun. Dari Mbak Madiha nih, gimana nih Mbak Madiha? Sampai lupa pertanyaannya apa? Aduh, Iya iya coba iya. ini ada yang ulang. Kalau ini kan mungkin akademik ya. Kalau aku cerita secara umumnya aja ya, general ya. Kayak mungkin yang kayak orang-orang sebut quarter life crisis ya. Ah ya, Krisis hidup orang-orang pengen dewasa. Pengen dewasa. Titik terendah gitu. Menuju dewasa. Dulu aku kayak mungkin karena masih peralihan ya dari remaja menuju dewasa. Kayak aku misalnya punya satu idealita gitu loh, aku pengen kayak gini gitu. Nah terus karena akhirnya tahu dunia luar, habis itu kena paparan dunia perkuliahan gitu kan, terus akhirnya kayak ada di momen aku tuh pernah loh guys, kayak aku nggak pengen pakai gamis ke kuliah karena aku kayak Iya sih, aku juga kayak norak ya pakai gamis itu loh. Aku pernah yang kayak gitu. Pernah di masa aku itu. pernah kayak pakai kerudung ya udah aku model-model segala macam gitu loh. Kayak ya aku pengen tadi yang kayak Aza, kayak anak kuliahan yang dia dibilang keren gitu, gaul gitu loh. Sampai akhirnya ya 4 tahun itu ya banyak kan asam pahit manis gitu kan, kayak ada ujiannya juga yang akhirnya sampai di titik aku kayak ngerasa sedih banget, jatuh banget, kayak ditampar gitu. Terus akhirnya kayak sadar, oh apa jangan-jangan aku udah berjalan terlalu jauh ya selama ini gitu. Akhirnya untungnya alhamdulillah sebelum wisuda kemarin kayak aku mulai sadar lagi, oh berarti kayak emang selama ini udah terlalu jauh gitu, terlalu berbelok dari apa yang dulu pernah aku jadi tujuan gitu, yang udah bukan kayak aku udah berubah banget deh kayak dulu gitu. Yang akhirnya mungkin yang orang-orang bilang mulai nemuin ini ya jati diri, kayak oh ternyata aku tuh ya gak perlu jadi orang lain buat diterima gitu ya, aku cukup jadi diri sendiri. Terus habis itu ya aku nyaman sama diriku sendiri dan nyamannya nggak kerugiin orang lain gitu sih. Yang itu yang bikin kita kayak nyaman jalani hidup gitu sih. Iya benar-benar. Kalau yang sering ini ya, yang sering dibilang sama orang-orang juga, kita tuh boleh ngikutin perkembangan, ikut apapun itu, tapi Jangan ya kalau sampai- bisa kita jangan sampai ke bawah arus. Bener sih Mbak, emang kita nggak perlu jadi orang lain buat diterima. Soalnya nanti ya kalau Betul, emang betul. orangnya cocok sama kita, mesti bakal tetap menerima kita sebagaimanapun kondisi kita. Tapi ya jangan terus dijadiin dalih, ya udah emang aku kayak gini. Benar-benar. Jangan. Ego itu Dan ego. bakal keseleksi kan, kayak teman-teman kita bakal menarik teman-teman yang sefrekuensi, seenergi sama kita. Jadi kalau misal wah kayak udah nggak satu visi deh sama dia, kayak bakal tersingkir Iya, aja secara menjauh nggak langsung sendiri, karena Iya, udah betul, beda betul. pandangan, beda cara melihat hidup gitu. Pasti juga kita juga kerasa sendiri kan ya kayak gitu. Oh, ini kayaknya bukan aku banget nih. Nggak nyaman gitu. Kalau dari Mbak Azza sendiri gimana nih? Kalau dari aku sebenarnya tadi dari ini ya, perspektif Aini tentang kuliah, perspektif Madia tentang pertemanan dan apa ya, menemukan jati diri ya. Sebenarnya aku juga pernah mengalami dua sisi itu sih ya. Kalau dari pribadi aku sendiri pernah ngalamin tentang akademik, kayak salah jurusan, kayak aduh, apalagi pas masuk semester 3, 4 itu kayak lagi susah-susahnya gitu kan di ilmu ekonomi, kayak ada matematika ekonomi, ada apa ya, kuantitatif gitu-gitulah pokoknya, ada statistik gitu lah pokoknya, kayak lagi rumet-rumetnya kuliah gitu kan. Itu kayak pernah apa aku ini ya pindah ya gitu kan pokoknya. Yang kayak ini. Iya kan, kadang ngerasa kayak ada juga kan. Iya benar. Tapi ya itu kembali lagi ke titik awal, niat kita apa, datang ke Jogja terus gimana sih, kayak tadi ya bener banget, orang tua itu adalah support system nomor 1 pokoknya. Kalau tentang pendidikan, tentang kehidupan, pokoknya apapun itu orang tua pokoknya is number 1 pokoknya ya. Terus kalau tentang terkait penemuan jati diri, karena tadi ya balik ke aku banyak ikut organisasi, dan itu nggak cuma yang satu prodi aja ya, itu dari berbagai prodi. Aku sempet nih, aku pernah ya ngalamin satu kejadian,
Jadi di situ kita lagi kumpul mata buat ini ya, masa ta'aruf kayak apa ya, ospek gitulah ya kalau di negeri gitu ya. Nah di situ kan aku jadi ketua divisinya. Nah pas itu tuh aku kayak apa ya, mungkin karena pertama kali dengan orang-orang yang apa ya dari berbagai jurusan dan berbagai pergaulan gitu loh. Pernah itu pertama kali kayak mau salaman gitu, kayak saking nggak nyadarnya gitu loh, kayak mau gini tapi Sama lawan jenis. untungnya itu ada salah satu anak divisiku tuh yang masih setemenan sama aku di Taman Quran, Aznia. Selingkungan. sebut aja lah ya. Halo Asniar. Disebut sama aku di sini. Nah itu untungnya tuh dia ngingetin, iya di fotonya di sini ya. Lu ngurusin editor. Follow, lihat. Nah pokoknya itulah, akhirnya diingetin sama itu temanku itu, Mbak, gitu, disenggol gini, astagfirullahalazim, kayak balik lagi, astagfirullahalazim gitu. Terus ya udah, akhirnya dari itu aku mulai kayak nata diri lagi nih, balik lagi. Kan pasti tadi ya, yang kayak Madia bilang, pasti sebanyak apapun UKM atau organisasi yang kita ikutin, kita pasti cenderung ke salah satunya, gitu kan. Nah pas itu aku cenderungnya itu ke salah satu UKM namanya Taman Quran. Nah di situ kayak tempat aku kembali, kayak aku lagi capek kuliah, aku lagi capek kayak organisasi, itu aku selalu baliknya ke situ. Karena ya balik lagi tadi ya, kita akan nyaman dengan apa yang kita senangi, apa yang rasa kita bikin energi gitu lah. Jadi ya gitu, di dua hal itu aku pernah ngerasa apa ya, gonjang-ganjing gitu ya mungkin ya, kayak aku ngerasa gak nyaman, aku ngerasa kayak yang di akademik kayak pengen apa ya, pindah jurusan, aku pernah sih kayak gitu. Tapi ya itu diawali lagi dengan apa niat kita datang ke sini gitu, kayak gitu. Ya ternyata sejauh ini ya, kuliah itu nggak cuma kita belajar Ya, di benar. jurusan yang kita ambil gitu. Ternyata masih banyak juga pelajaran-pelajaran lain, kayak itu tadi kita menemukan jati diri. Sebenarnya kita itu siapa sih, kita pengen jadi kayak gimana sih gitu kan ya. Nah, kayaknya udah panjang juga ya obrolan kita hari ini. Kalau dari kalian ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang ada di sulit sana? ini. Closing statement. Tips and trick atau Tips ya and trick. apa ya? Ya pesan-pesan buat mereka gitu. Apalagi ini kan Mbak Madiha sama Mbak Aza ini udah menyelesaikan kuliahnya gitu ya. Jadi otomatis udah tahu sepak terjangnya kuliah tuh kayak gimana. Udah sampai ke titik akhirnya gitu lah. Nah, mungkin nanti juga bisa nih. Mungkin aku lebih dengerin aja deh, Mbak. Tapi kamu juga bisa nanti. Ada juga pesan-pesan yang sedang berjuang. Kan kamu udah Iya sih. di semester pertengahan kan ya? Iya, udah Banyak lah yang di dalam. bener-bener pertengahan banget ini. Boleh dari siapa dulu nih? Mbak Mar aja. Madiha dulu. Dari yang tengah gantian. Gantian lah. dari yang tengah. Iya. Kesan-pesan ya? Iya. Ntar ada lagi nggak ntar di akhir? Closing statement lagi ntar? Udah ini. Enggak ada, itu terakhir ya? Iya. Oh ya udah. Kamu lanjut sampai sore, Mbak. Sampai Sore malam, pagi, pagi, sore pagi. siang, sore lagi nih. Nanya lagi, ntar closing statement ada lagi. Oh. Gak ada ya? Aduh. Kalau dari aku apa ya? Iya. Ini sih, kita itu dibentuk dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, terus ada kalimat keren ya? Oh, boleh. Tapi salah nggak ya? Pasang bahasa kuping, Inggrisnya? pasang kuping. Enggak apa-apa. Kita itu Nggak apa-apa. dibentuk dari what you read, what you watch, what you listen, and what you discuss with. Jadi kita tuh dibentuk dari apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita tonton, kita lihat, dan dengan siapa Dengan kita siapa? berdiskusi. Kayak kita gini sekarang. Jadi malu. Jadi buat teman-teman yang masih kuliah, masih sekolah, tetap semangat. Apa ya kok template banget ya, tetap semangat. Pokoknya terus berjuang, karena insya Allah waktu kita untuk ilmu tuh nggak bakal terlupakan gitu. Dan ketika kita udah selesai untuk ilmu, selesai belajar, kita bakal kangen masa-masa itu gitu. Karena bakal beda rasanya kalau udah kerja ya.
Jadi bakal ada kangen gitu loh teman-teman. Ya Allah. Semangat ya nak ya. Ya. Jadi manfaatkan waktu teman-teman lagi sekolah sekarang, lagi belajar sekarang gitu. Dan insya Allah apa yang kita tanam sekarang, apa yang kita berikan itu pasti nanti akan kita tuai. Amin. Mayazro yahsud. Iya, masya Allah. Ya, tadi kan juga katanya what you discuss with people guys. Ya. Ya betul itu. Nah, berarti itu kan yang diajak diskusi itu harus ada. Berarti penting juga nyari lingkungan yang Oh iya benar. bagus, Positif. yang positif, yang kalian nyaman gitu kan ya. Nanti ya cari-cari lingkungan yang menurut kalian itu kalian bisa aman, nggak cuma nyaman, aman nyaman di situ. Cari lingkungan yang positif yang sesuai sama kalian. Mungkin nanti bisa lah kepo-kepo tentang akun-akun apa ya? Akun ini self development. Akun-akun masjid syuhada. Boleh lah nanti. Kebetulan di syuhada ini juga lagi ada open recruitment ya teman-teman. Nanti kalau mau gabung, biar gabung sama Kok mama kita narasumber keren-keren ini, masuk bisa lagi ya, nanti daftar aja di open di asrama masjid syuhada. part 2. Lanjut, Mbak Aini. Mbak Azza dulu aja. Oh ya udah. Aku ceritanya lagi nerima wejangan. Boleh Bu, siap adik. Dan kalau dari sisi Madiha tadi lebih kepada umumnya ya, tadi kepada penyemangat di dalam diri sendiri gitu ya. Nah kalau dari aku mungkin lebih kepada apa ya, kadang kan kita ngelakuin sesuatu kalau tidak dengan tujuan kita itu kan lumayan susah ya. Jadi di sini kita kan pasti udah sama nih satu tujuan. Tujuan kita yaitu kepada Oh. Masya Allah, iya Allah bener. Jadi di sini aku mau apa ya, bukan ngasih ini sih, bukan kesan-kesan ya tadi ya dibilangnya ya. Tapi ini buat bekal kita aja, buat semuanya ya. Wah. Jadi di sini ketika aku mengarungi kehidupan, mengarungi kehidupan, Sudah. tenang. Aku di sini ingat 3 hal teman-teman. Yang pertama, sejauh apapun kita melangkah, pokoknya jangan lupain Allah di dalam setiap tujuan kita. Karena mau nggak mau ya nanti kita bakal pulang ke Allah gitu. Terus yang kedua, buat teman-teman di sini pokoknya cari tadi ya yang Atus bilang ya, cari lingkungan yang positif yang bisa bikin kita berkembang. Terus yang paling penting juga bikin kita nge-charge iman. Itu pokoknya sesuatu yang lebih mahal dari segalanya, dan itu nggak bakal gampang gitu didapetin. Kita semisal udah punya teman banyak di kampus tapi itu nggak nge-charge iman kita, ya sama aja. Walaupun itu kayak bahagia, tapi bahagia cuma sesaat guys. Terus yang ketiga, buat temen-temen, kalau udah ingat sama Allah, terus apa ya, kayak kita ada di lingkungan baik. Yang ketiga, jangan lupa terus ikhtiar untuk memperbaiki ibadah kita gitu. Kalau salah satunya, kalau aku itu ya walaupun masih ini ya tertatih-tatih, kayak melakukan 40 rakaat satu hari guys. Jadi nanti selain ini ya, selain yang fardu-fardu tadi, juga ada yang tahajud, lalu yang duha, terus yang apa tuh sholat rawatib ya. Nah itu juga penting. Terus juga nanti mungkin al-maksurat, baca al-maksurat, terus nanti al-mulk, al-waqiah. Itu insya Allah ketika kita istiqomah nanti kita akan mendapatkan apa ya, kehidupan yang lebih baik lah pokoknya ya. Walaupun di sini juga saya sebagai pembicara juga masih apa ya, merasa tertatih-tatih, tapi jangan berhenti untuk melakukan hal itu gitu. Karena sesungguhnya kalau pegangan saya itu ada di surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi wa ma kana Allahu imana. Jadi iman kita itu tidak akan pernah sia-sia. Jadi kalau kita berjalan di atas kebenaran, insya Allah seberat apapun jalan kita itu pasti akan dinilai oleh Allah gitu guys. Jadi ya mungkin ini juga nasihat buat aku juga sih pribadi, buat jadi bukan hanya penyemangat dalam diri aja, tapi di dalam ruh kita juga tersemangati oleh apa ya, siraman-siraman Rohani. hikmah
Ya, rohani juga bisa. Siraman hikmah. Ya insya Allah dengan hal itu nanti kita juga bisa memperkuat niat kita dari awal itu, niat kita belajar di sini, terus niat kita melakukan aktivitas yang lain, kita juga bisa semangat gitu. Mbak Adis. Insya Allah. Makasih banyak Mbak Elsa. Lanjut Mbak Ayu nih. Aduh. Nih kayaknya aku benar-benar kayak nerima nasihat langsung ke dalam lubuk hatiku. Kayak langsung nyentil gitu. Rasanya gitu. Apa ya Mbak? Ya aku juga masih kuliah juga jadi bingung mau apa. Paling ini sih buat teman-teman yang masih bingung dirinya sebenarnya benar nggak sih aku di sini gitu. Aku salah jurusan, apakah aku pindah circle atau gimana ya. Menurut aku kita harus pintar-pintar nurunin ego sih sebenarnya. Ya, karena kalau kita lagi di lingkungan baru tuh kan kita banyak ketemu macam-macam orang ya Mbak. Ada yang sifatnya kayak A, sifatnya kayak B, sifatnya kayak C, itu bener kadang nggak bisa kita plan gitu kita mau berteman sama siapa kan nggak bisa gitu. Jadi yang paling penting itu sih nurunin ego sebenarnya. Karena kalau kita ngedepanin ego ya yang menang tuh bakalan ego gitu. Kita ngasih makan ego terus gitu. Senang pun jadi kayak kebahagiaan semu jadinya. Besok-besok rasanya kayak udah hampa lagi gitu. Apa sih kok kemarin kayaknya salah deh aku bersikap sama temanku gitu. Paling itu sih. Terus kalau teman-teman lupa tujuan hidup tadi ya baik lagi perbaiki ibadah gitu. Karena ketika kita perbaiki ibadah maka Allah akan perbaiki hidup kita. Allah, makasih banyak loh ya ini. Masya Allah. Masya Allah. Adem ya. Rasanya. Adem karena ada juga aku sering ini sih selalu ingat yang Mbak Aza bilang. Ya kebetulan ini narsumnya ini emang teman-teman aku ya guys. Jadi aku sering dapat ini juga dari Mbak Aza. Ya Mbak Aza tuh selalu bilang kalau pas kita lagi ngobrol-ngobrol gitu, Mbak Aza bilang gini, sebenarnya kita ngobrolin kayak gini, kita ngobrolin hal-hal yang bermanfaat ya. Kita ngobrolin hal-hal kayak gini tuh ini banget loh, kayak sesuatu banget, nikmat juga buat kita gitu. Karena orang-orang di luar sana belum tentu dapat nikmat buat Betul. ngobrolin hal-hal yang itu bisa membangun diri kita sendiri. Jadi aku juga ini terima kasih banyak banget buat mbak-mbak bertiga yang udah mau jadi narsum kita pada episode kali ini ya. Nanti kalau misal ada panggilan lagi harus diiyain. Wis. Aku juga makasih juga ini buat teman-teman yang udah mau menyimak pembicaraan kita di episode ini. Makasih banyak. Nanti jangan lupa tetap dipantengin podcast Pojok Kita udah Masjid kapelan dong, Mbak. sampai episode selanjutnya. Nanti di episode selanjutnya bakal lebih banyak lagi hal-hal yang kita kupas dan pastinya menarik dengan narsum yang keren-keren juga. Oke, mungkin itu aja ya Mbak Aini, Mbak Madika sama Mbak Aza. Terima kasih banyak buat semua pembicaraan hari ini, buat insight-insightnya yang wah aku hari ini juga dapat banyak banget nih dari 3 orang ini. Ya, kami juga terima kasih Sudah sudah diundang. dikritik-kritik Kita jauh banget loh ini kita ya kan melewati. Iya mah Bantul. menempuh berapa kilo, Mbak? Enggak. Nah, gitu aja ya. Nanti keburu ngantuk juga yang dengerin. Iya, ini berapa sih tadi? Udah berapa jam? Asik, berapa jam? 1 jam. Pas Mas. Ya udah gitu aja ya. Terima kasih banyak. Syukron jazilan. Bilahi fisabilillah. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pojok Masjid. Ya. Halo warga mahasiswa baru di daerah lingkungan daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua mahasiswa di lingkungan daerah istimewa Yogyakarta.
Kali ini aku bakal ngasih info kalian yang sangat penting. Informasi apa tuh, Mas? Halo warga-warga Jogja, para mahasiswa terutama. Kalau muslim-muslim aja, tapi kalau non-muslim gak apa-apa, tapi mualaf dulu. Di Masjid Syuhada ada open recruitment mahasiswa asrama putra Masjid Syuhada. Oh iya, putra-putri juga. Ayo segera daftarkan diri kalian yang berada di poster di atas ini. Iya, nek maaf.